Shalom saudara sekalian, kita bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Jabri Jakarta telah memasuki tahun pengabdian yang ke-37. Kiranya Tuhan meneguhkan kita semua. Izinkan saya atas nama pribadi menyapa Bapak Ketua, unsur pemimpin, para dosen, seluruh mahasiswa-mahasiswi, alumni, dan saudara-saudara sekalian. Singkatnya Alma Mater Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey di mana saya saja berada, dengan mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-37. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan kita sekalian. Kekasih Tuhan, dalam mensyukuri Dies Natalis yang ke-37 hari ini, tepatnya tanggal 6 hari Sabtu kemarin, saya mengangkat sebuah pokok yang melibatkan seluruh percakapan dalam workshop yang telah dilakukan pada minggu yang telah lalu, di bawah judul Entrepreneur Rohani yang Tangguh Berkiprah di Marketplace. Sekali lagi, Entrepreneur Rohani yang Tangguh Berkiprah di Marketplace. Untuk menuntun kita dalam perenungan ini, saya membawa kita ke dalam Alkitab, Kitab Suci Alkitab, sebagai teks dasar percakapan kita yang terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-27b dan pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22, intinya ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya hanya akan membaca dari Kejadian 30 ayat yang ke-27. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Sekali lagi, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Demikian jauh sabda Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Haleluya. Kekasih Tuhan, gagasan tentang entrepreneur dan entrepreneurship telah digumuli secara umum dalam waktu yang cukup panjang di dunia global. Gagasan entrepreneur di Indonesia telah dikembangkan oleh beberapa tokoh, antara lain oleh Bapak Insinyur Ciputra yang terkenal, yang mendirikan Universitas Ciputra tahun 1990 dan menganjurkan serta menggunakan kurikulum berbasis entrepreneurship. Kurikulum berbasis entrepreneurship terfokus pada apa yang disebut Distinguished Entrepreneurship Education Curriculum untuk membentuk entrepreneurial spirit dalam proses kependidikan dengan sistem belajar mengajar yang unik, yang merupakan keunikan dari Universitas Ciputra sejak didirikan. Kekasih Tuhan, Universitas Ciputra juga menghadirkan dunia nyata dalam proses kependidikan dengan menjadikan universitas bagaikan laboratorium dengan mengadvokasi real entrepreneurial experiences dengan melatih peserta didik berhadapan langsung dengan kasus nyata dalam dunia industri, menerapkan sistem pembelajaran program and project based learning. Kemudian, hal ini menegaskan bahwa di mana mahasiswa ditolong, diasah kecakapannya, yaitu kecakapan entrepreneurship melalui proyek berdasarkan problem nyata di lapangan, yang dibawa ke ruang kelas untuk mengupayakan solusi dalam proses pembelajaran, kemudian dihadirkan kembali di lapangan. Di samping itu, Universitas Ciputra juga mengembangkan apa yang disebut mentoring program with real business experts and practitioners,
yang melibatkan upaya meneguhkan praktek bisnis terbaik bagi alumni dan mahasiswa dengan proses mentoring dan permodalan yang meneguhkan untuk terfokus demi memastikan keberhasilan upaya bisnis secara inovatif dan berhasil. Saudaraku, menganalisis uraian tentang gagasan entrepreneur yang diadvokasi oleh Insinyur Ciputra dengan Universitas Ciputra seperti yang telah saya singgung tadi. Kini muncul pertanyaan, apakah ada kesamaan dan perbedaan gagasan entrepreneur umum yang diadvokasi melalui Universitas Ciputra dengan gagasan entrepreneur rohani yang digumuli melalui khasana dialogis yang dikembangkan dalam Dies ke-37 Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta yang kita cintai ini? Menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi, maka dapat ditegaskan bahwa kesamaan entrepreneur umum dan entrepreneur rohani adalah antara lain: pertama, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani adalah pribadi kompeten dan mandiri yang sama-sama memiliki kecakapan entrepreneur yang menonjol. Yang kedua, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani adalah pribadi visioner dengan keberanian untuk berpikir besar, keberanian untuk mengambil keputusan yang krusial, dan keberanian untuk merekayasa cara unggul untuk dikerjakan secara efektif, efisien, sehat, dan optimal guna menggapai keberhasilan. Yang ketiga, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani melihat kehidupan sebagai kesempatan, menangkap, mengejar, dan memanfaatkannya menjadi keuntungan dengan melihat peluang dalam segala sesuatu untuk mengerjakan sesuatu secara khusus dan memperoleh keberhasilan. Yang keempat, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani sama-sama terfokus dan berorientasi kepada keberhasilan dan sukses. Dan yang kelima, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani selalu berada siaga. Saya ulangi, entrepreneur umum dan entrepreneur rohani selalu berada siaga dalam segala situasi dan merekayasa upaya apapun untuk berhasil mengerjakan bisnis yang digeluti. Kekasih Tuhan, perbedaan yang signifikan antara entrepreneur umum dan entrepreneur rohani dapat saya tegaskan sebagai berikut. Kita awali dengan entrepreneur umum. Pertama, entrepreneur umum merumuskan keberhasilan ekonomi, materi, dan material sebagai produk tertinggi yang selalu diperjuangkan. Yang kedua, entrepreneur umum tidak menomorsatukan integritas, di mana entrepreneur umum dapat menghalalkan segala sesuatu dan segala cara dalam persaingan untuk merebut, melindas, bahkan menang. Yang ketiga, sukses finansial adalah tujuan tertinggi yang diperjuangkan dengan segenap usaha. Yang keempat, entrepreneur umum mengambil, menghimpun, dan mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan materi sebagai faktor dan indikator penentu dalam mengejar tujuan yang kita sebut sukses. Yang kelima, kepentingan egosentris bagi diri dan kelompok selalu diperjuangkan dan dipertahankan oleh entrepreneur umum dengan bersikap kompetitif militan dan memiliki ego yang kuat demi menaklukkan siapa saja yang menghadang dalam memperjuangkan kepentingannya guna merengkuh sukses. Kekasih Tuhan, pada sisi yang sangat spesifik, entrepreneur rohani melihat usaha apapun yang ditekuni sebagai ibadah kepada Tuhan. Di samping itu, entrepreneur rohani mempertahankan integritas tinggi, di mana sikap etisnya
dan etosnya dalam kerja dibangun di atas tujuan yang tertinggi, yaitu memuliakan Tuhan Allah dan menjadi berkat bagi sesama di dalam dan melalui proses bisnis yang ditekuni. Yang ketiga, entrepreneur rohani memperjuangkan kepentingan kemanusiaan di atas pencapaian materi. Yang keempat, tindakan ujung tombak yang selalu diperjuangkan oleh entrepreneur rohani dalam pencapaian materi dan finansial adalah memberi dan memberi demi menentukan kehidupan sesama. Dan yang kelima, dari sisi finansial, entrepreneur rohani memerlukan banyak uang dengan cara yang bersih, di mana tujuan dari semua pendapatan serta upaya adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dengan tujuan untuk menolong sebanyak mungkin orang. Kekasih Tuhan, dari sisi lain muncul pertanyaan baru, yaitu apakah model Alkitab dapat kita peroleh dan dapat kita pelajari untuk meneguhkan entrepreneur rohani berkiprah dan sukses di marketplace? Dengan singkat dapat ditanyakan, adakah model Alkitab yang dapat kita pakai, dapat kita pelajari tentang entrepreneur rohani agar kita dapat berkiprah dan berhasil dalam pengabdian di marketplace? Dalam meneruskan diskursus petang ini, menjawab pertanyaan yang baru saja saya ketengahkan, maka pokok-pokok yang akan saya diskusikan adalah: pertama, perjanjian berkat Tuhan sebagai fondasi membangun kecakapan entrepreneur rohani. Sekali lagi, perjanjian berkat Tuhan sebagai fondasi membangun kecakapan entrepreneur rohani. Saya awali dengan bertanya, apa sesungguhnya jaminan dasar bagi kecakapan entrepreneur rohani yang menjadi fondasi bagi otentisitas dan efektivitas dalam dunia kerja? Dasar-dasar serta jaminan kecakapan entrepreneur rohani sebagai fondasi kekuatan untuk berhasil dalam dunia kerja dapat kita pahami dengan melihat pengalaman Yakub. Kasih Tuhan, hal yang paling pertama dan paling penting adalah bahwa Tuhan Allah memanggil Yakub dan mengeruniakan hak istimewa sebagai landasan bagi visi entrepreneur rohani. Singkatnya, Tuhan memanggil Yakub. Ada panggilan Tuhan yang merupakan dasar bagi visi entrepreneur rohani. Panggilan Tuhan ini merupakan hak istimewa, adalah hak istimewa yang berperan untuk menjadikan Yakub menjadi unggul secara individu, dengan visi besar dan jelas, didukung oleh kompetensi yang terus berkembang ke arah kemandirian yang andal. Kekasih Tuhan, kisah Yakub dalam mengembangkan dirinya menjadi entrepreneur yang unggul diawali dari pemberian berkat khusus dari Ishak sang ayah kepadanya. Ini tercatat di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Dan ternyata Kejadian 27 ayat 27 sampai 29 ini adalah ungkapan apa yang kita kenal sebagai kovenant Tuhan dengan Abraham, kovenant Tuhan dengan Ishak. Dan sekarang Ishak mengambilnya dan diucapkannya untuk memberkati anaknya Yakub. Hal ini menjelaskan bahwa pilihan Tuhan atas Yakub sesuai dengan Kejadian 25 ayat 23 ini adalah sebagai jalan yang menegaskan bahwa ternyata Yakub akan berkuasa atas kakaknya Esau. Sehingga kita melihat di sini bahwa dalam perjalanan
Yakub membuat kesalahan yang fatal. Ini tidak mengubah pilihan Tuhan atasnya. Bahkan pilihan Tuhan ini diteguhkan dengan apa yang dikatakan oleh Ishak tatkala menjawab Esau dengan berkata, Yakub akan tetap orang yang diberkati. Dari sini kita dapat menarik simpulan, apapun kondisi serta situasi yang dihadapi, panggilan Tuhan tetap. Panggilan Tuhan kuat bagi Yakub dan menjadikan Yakub dari manusia biasa, manusia yang inferior, manusia yang bergantung kepada orang lain, manusia yang penakut, menjadi pribadi visioner yang diberkati untuk pada gilirannya memberkati sebagai penakluk masa depan. Dikasih Tuhan. Pada sisi yang lain, ternyata peneguhan Tuhan atas Yakub dengan covenant-nya yang diucapkan dalam doa berkat Ishak diteguhkan langsung oleh Tuhan Allah dalam penyataan dan pernyataan dirinya kepada Yakub di Betel. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, di mana di situ Tuhan Allah meneguhkan covenant dengan Yakub. Covenant Tuhan dengan Yakub ini melibatkan jaminan Tuhan Allah dari dua sisi. Yang pertama, Tuhan Allah menegaskan tentang dirinya sebagai penjamin perjanjian berkat-Nya. Tuhan Allah bersabda, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, yang menegaskan tentang adanya hubungan rohani sebagai jaminan keberhasilan Yakub. Kemudian ada aspek tanah sebagai lambang kesejahteraan ekonomi. Tanah di mana engkau berbaring akan kukaruniakan kepadamu. Kemudian ada aspek keturunan berkat, di mana ditegaskan oleh Tuhan Allah bahwa Tuhan Allah akan memberkati keturunan Yakub guna menjadi berkat kepada dunia. Hal ini telah ditegaskan oleh Tuhan Allah sendiri tatkala Ia menyatakan diri dan memanggil nenek Yakub yaitu Abraham kepadanya untuk menjadi instrumen berkat guna memberkati dunia. Pada sisi yang kedua, peneguhan atas Yakub dengan covenant Tuhan disusuli dengan janji pernyataan Tuhan atas Yakub, di mana Tuhan Allah sendiri menegaskan, Aku menyertai engkau, Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dengan singkat kita bisa berkata, karena Tuhan menyertai, itu sudah cukup untuk membuat entrepreneur rohani membangun dirinya menjadi kompeten, mandiri, dan berhasil di marketplace. Kasih Tuhan. Dasar kecakapan entrepreneur rohani adalah panggilan Tuhan. Panggilan ini membawa transformasi kehidupan yang membuat Yakub dari orang biasa menjadi pribadi luar biasa, pribadi visioner, memiliki visi besar yang ditopang oleh perjanjian berkat Tuhan sebagai landasan, dinamika, kekuatan yang memastikan jaminan Tuhan bagi keberhasilan kiprah Yakub dalam kehidupan. Yakub yang telah saya katakan tadinya manusia inferior dan bergantung, sekarang dibebaskan untuk menjadi pribadi mandiri yang terus berkembang dalam perjalanan hidupnya menjadi kompeten guna mewujudkan perjanjian berkat yang telah Tuhan ucapkan kepadanya, sehingga dia masuk keluar, pergi pulang, disertai Tuhan dan berhasil dalam kehidupannya. Kasih Tuhan.
dalam memahami serta menghayati kebenaran tentang perjanjian berkat Tuhan sebagai dasar bagi entrepreneur rohani, maka perlu kita tegaskan bahwa Tuhan Allah adalah penjamin perjanjiannya, telah memastikan bahwa dalam hidup dan usaha Ia akan tetap menyertai. Dan penyertaan Tuhan itu adalah jaminan berkat yang memastikan bahwa entrepreneur rohani pasti berhasil. Karena itu camkanlah kebenaran yang terangkat dari Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekasih Tuhan, pada sisi yang kedua, kita menemukan bahwa rahasia untuk membangun diri sebagai entrepreneur rohani yang tangguh dan berkiprah di marketplace secara berhasil adalah adanya tanggung jawab pengabdian untuk berkembang menjadi entrepreneur rohani. Sekali lagi, adanya tanggung jawab pengabdian untuk berkembang menjadi entrepreneur rohani. Apa makna dari adanya tanggung jawab pengabdian untuk berkembang menjadi entrepreneur rohani yang berhasil dalam pengabdian ini? Kebenaran ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, Yakub membuktikan integritas sebagai dapat dipercaya dan bekerja bersih, yang diawali dengan menempatkan Tuhan Allah sebagai sumber berkat, di mana Yakub dalam pengembaraannya dia sampai kepada suatu poin dalam kehidupan. Lalu ia sendiri berkata, Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Yang diucapkannya kepada Laban. Di sini kita menemukan bahwa ia tidak mengetengahkan dirinya dan berkata, karena saya maka kamu berhasil. Tetapi dia memberikan penegasan yang cukup kuat. Karena Tuhan, maka engkau diberkati. Karena Tuhan yang memberkati engkau sesuai dengan apa yang saya saksikan sejak saya berada di sini. Sehingga Yakub menolak menomorsatukan dirinya. Dia menomorsatukan Tuhan sebagai bukti bahwa dia mengedepankan dan mempertahankan integritas rohani. Lalu Yakub juga berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan kepadanya, di mana ia berjanji kepada Laban, kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Di sini kita menemukan bahwa ternyata integritas yang dipegang teguh oleh Yakub, yang menempatkan Tuhan di atas segalanya, integritas yang dipertaruhkannya, diwujudkannya dengan sikap jujur dalam bekerja bersih, dan ia berani mempertaruhkan segalanya dan berkata, kejujuranku pasti akan terbukti di kemudian hari. Di sini kita melihat betapa pentingnya integritas bagi seorang entrepreneur rohani dalam menyerahi tanggung jawab dan kiprah entrepreneurship-nya di dunia kerja. Kekasih Tuhan, pada sisi yang kedua, Yakub bekerja keras dan bekerja cerdas dengan tulus demi membawa keuntungan, yang disikapi Yakub dengan perhitungan bisnis yang matang, yang terbesit dalam percakapannya dengan Laban tatkala yaitu Laban mengatakan, apa yang harus kuberikan kepadamu? Pertanyaan ini dilontarkan Laban secara spontan tatkala Laban yang sadar bahwa Tuhan memberkati dia karena kehadiran Yakub. Lalu dalam dialog, dia bertanya, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Lalu Yakub menjawab, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku.
Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Kasih Tuhan. Ternyata sikap Yakub memperlihatkan beberapa indikator entrepreneur yang tangguh dengan sikap yang cemerlang. Antara lain, Yakub membuktikan kualitas pikirannya sebagai pribadi mandiri yang berani dan cemerlang, serta membuat keputusan yang berani, namun taktis, serta tindakan yang berani, serta terukur. Kalau kita menganalisa kata-kata Yakub, kebenaran yang baru saja saya katakan merupakan prinsip yang kuat bagi entrepreneur rohani. Harus menjadi pribadi mandiri yang berani dan berpikir cemerlang, berani membuat keputusan, tetapi harus taktis, berani mengambil tindakan, tetapi harus terukur. Dikasih Tuhan. Dari sikap Yakub, hal kedua yang dapat kita pelajari, bahwa ternyata Yakub memperlihatkan mentalitas entrepreneur besar yang bersikap sebagai investor, di mana ia memulai dari menjadi pekerja biasa mengabdi kepada Laban. Dilakukannya selama 7 tahun. Karena 7 tahun adalah ukuran tahun Sabat. Pada bagian kedua, 7 tahun kedua yang ia masuki, kata-katanya membisikkan bahwa ia dari pekerja biasa kemudian berupaya menjadi pemilik usaha sendiri. Jadi tatkala ia memberi proposalnya kepada Laban, sesungguhnya ia sedang berupaya untuk menjadi pemilik usaha sendiri. Tetapi pekerjaan entrepreneur tidak boleh berhenti sebagai pemilik usaha sendiri. Dia harus menjadi seorang investor. Dia harus punya bahagian modal. Karena itu, kita temukan bagaimana ia piawai dalam bernegosiasi untuk menetapkan bahwa sesungguhnya dia punya bahagian. Sesungguhnya dia punya share. Sesungguhnya dia juga punya modal. Dia adalah investor dalam usaha Laban. Nah, di sini bukti bahwa dia adalah investor adalah bahwa dia bukan saja memiliki, tetapi dia setia dan taat bekerja kepada Laban. Semua usaha yang ditekuninya dikerjakan oleh orang lain, yaitu anak-anaknya. Mereka pun disiapkan, mereka pun dilatih sebagai generasi penerus, guna meneruskan estafet legacy of entrepreneurship dari Yakub. Hal ketiga, Yakub memperlihatkan kepiawaian serta kecerdasannya dengan menggunakan ukuran waktu yang tepat. Jadi Yakub menetapkan, saya akan bekerja lagi, dan ia bekerja dalam ukuran waktu 7 tahun. Di mana di sini kita lihat bahwa Yakub berpikir cerdas, bekerja keras, namun terukur, dengan tetap mengabdi setia kepada Laban, dan bekerja cerdas mengembangkan kapasitas dan dengan potensi anak-anaknya yang terus berkembang dalam mengelola bisnis dan berhasil. Yang keempat, Yakub piawai dalam merekayasa teknologi dan penerapannya yang tepat guna mendukung perlipat gandaan hasil investasinya guna mencapai keberhasilan.
Jadi kalau Anda mempelajari dengan seksama, Anda menemukan bahwa ternyata Yakub piawai untuk merekayasa teknologi agronomi dalam mendukung keberhasilannya. Yang kelima, Yakub menerapkan manajemen kualitas bagi produktivitas unggul yang dikehendakinya, sehingga akselerasi, yaitu percepatan pertumbuhan, bertambah-tambah, dan ketahanan serta keberlangsungan, continuity and sustainability dari bisnisnya berjalan dan berhasil. Indikatornya adalah bahwa Yakub semakin hari semakin memiliki banyak ternak dan ia lebih kaya dari Laban. Kasih Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kita, saya, Anda, kita semua hanya dapat menjadi entrepreneur tangguh dengan menetapkan untuk mengambil tanggung jawab, berkembang dengan mempertahankan integritas sebagai dapat dipercaya, bekerja bersih untuk membawa keuntungan dengan meneguhkan keberanian, dan sikap sebagai investor, kecerdikan memanajemeni waktu kerja terukur untuk bekerja keras dan bekerja cerdas, mempekerjakan orang lain dengan sikap kolaboratif dan penuh perhitungan, didukung keunggulan merekayasa, penerapan teknologi mendukung bisnis untuk bergerak cepat, bergerak tangkas, bergerak berkolaborasi cerdik guna melipat gandakan produksi, serta menerapkan manajemen kualitas dalam meneguhkan proses dan produk yang terus berkembang pesat dan bertahan dengan pencapaian keberhasilan yang bersinambung terus menerus. Ternyata pengalaman Yakub dapat menjadi pembelajaran untuk mengembangkan diri menjadi entrepreneur rohani yang berhasil, di mana Yakub telah mengetengahkan suatu model dari kehidupannya tentang keberhasilan, dan hal ini menegaskan bahwa pribadinya yang telah mengalami transformasi karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya membuat dia terus berkembang dari pekerja menjadi investor, sehingga pada gilirannya membuktikan diri, mempertahankan kredensi pribadinya yang berintegritas, entrepreneur, investor piawai, dalam mengelola usaha secara berani dengan bekerja keras dan cerdas, sehingga mendatangkan keberhasilan dalam karir yang ditekuninya. Kasih Tuhan, pada akhirnya kita sampai kepada rangkuman. Kita dapat meneguhkan diri, yaitu saya, Anda, kita semua, menjadi entrepreneur rohani yang visioner dengan mentalitas investor yang ditandai dengan kepiawaian, bekerja keras dan bekerja cerdas, yang dapat berkiprah di marketplace secara unggul dan berhasil dengan belajar dari pengalaman Yakub dan perkembangan dirinya yang terukur. Antara lain, pertama, kita harus meletakkan dasar membangun kecakapan entrepreneur rohani dengan bertumpu pada panggilan Allah dan perjanjian berkat Tuhan yang merupakan jaminan yang meneguhkan dan mentransformasi, merubah paradigma, merubah kehidupan dari sikap bergantung kepada orang lain, sikap inferior, untuk mengalami pembebasan menjadi pribadi mandiri yang visioner, serta berkembang menjadi kompeten secara pribadi bagi tugas yang diemban dengan memegang teguh perjanjian penyertaan Tuhan, Immanuel, yang meneguhkan keluar masuk dan pergi pulang dari kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat sebagai indikator keberhasilan. Sisi yang lain, sisi yang kedua, saya, Anda, kita hanya dapat menjadi entrepreneur rohani yang tangguh dengan menetapkan
untuk mengambil tanggung jawab, berkembang dengan mempertahankan integritas pribadi sebagai orang yang dapat dipercaya. Kemudian, bekerja bersih untuk membawa keuntungan dengan meneguhkan kualitas keberanian, sikap sebagai seorang investor, kecerdasan memanajemeni waktu kerja untuk bekerja keras dan cerdas, mempekerjakan orang lain dengan sikap kolaboratif yang penuh perhitungan, didukung keunggulan, merekayasa pemanfaatan teknologi dan penerapannya, mendukung kinerja usaha bisnis untuk bergerak cepat, tangkas, dan cerdik guna melipat gandakan produksi serta menerapkan manajemen kualitas dalam meneguhkan proses kerja dan produk hasil yang berkembang pesat dan bertahan dengan pencapaian keberhasilan alias sukses yang bersinambung dan terus menerus. Pada gilirannya, izinkanlah saya untuk mengajak Anda berenung apa yang seharusnya kita perbuat ke depan tatkala kita berhasrat untuk memajukan diri dan institusi di mana kita berada serta pelayanan yang kita tekuni. Tidak ada cara lain. Teguhkanlah panggilan Tuhan di dalam dirimu, karena panggilan itu akan memberi visi yang meneguhkan dengan keberanian berpikir, keberanian bersikap, keberanian bertindak dengan cara terukur untuk berhasil. Pada sisi yang lain, kita harus membangun tanggung jawab untuk mengembangkan diri di atas perjanjian Tuhan yang disertai dengan janji penyertaannya, di mana Tuhan berjanji untuk menjamin kehidupan rohani kita, kehidupan sosial alias keluarga, kehidupan ekonomi alias finansial dan sebagainya. Karena Tuhan yang menjamin, maka kita jika bekerja bersih, bekerja cerdas, bekerja keras dengan mewujudkan integritas tinggi serta kesetiaan serta kerja yang menguntungkan, Deo volente, kita pasti berhasil. Karena itu izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan selamat menjadi entrepreneur rohani yang berintegritas, mandiri serta kompeten dan berhasil dalam pekerjaan. Sehingga kiranya ada yang bersaksi telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Selamat dan sukses bagi Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta. Amin.